Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي سورة أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bersyukur kita padanya kembali pada hari yang amat mulia ini kita dapat menghadiri menunaikan kewajiban sholat Jumat di masjid ini sebagai tanggung jawab kita, sebagai bentuk pengabdian kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin, Rasulullah teladan sepanjang masa. Ketika Rasulullah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, maka dikabarkanlah berita gembira ini oleh Suwaibatul Aslamiyah kepada tuannya Abu Lahab, yang Abu Lahab itu sendiri adalah pamannya Rasulullah. Wahai tuan, kata budak ini, karena status Suwaibah waktu itu budak oleh Abu Lahab. Wahai tuan, tahukah tuan bahwa pada hari ini, tadi malam, Siti Aminah telah melahirkan seorang putra, seorang anak laki-laki. Lalu Abu Lahab tanya, benar ini? Iya, benar. Lalu dia tersenyum, senang hatinya, bergembira jiwanya akan kelahiran Rasul pada waktu itu. Sementara dalam kehidupan selanjutnya, meskipun dia gembira ketika Rasul lahir, akan tetapi kaum muslimin di masa-masa Rasul berdakwah, memperjuangkan untuk agama Islam ini, penentang pertamanya adalah Abu Lahab sendiri. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia, maka setiap hari Senin Allah angkat siksaan kubur bagi Abu Lahab. Lalu ditanya, kenapa wahai Abu Lahab? Setiap Senin kamu diangkat siksaan kubur bagi. Karena dulu saya pernah bergembira dan senang dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang menyebabkan saya diangkat di saat kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kisah singkat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memperingati Maulid Nabi, mencontoh kehidupan Rasulullah, mentauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan bagi kita. Kenapa? Karena dia sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang sangat baik bagi kamu semua. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasul itu bisa dicontoh? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri. Allah suruh kita mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul adalah manusia seperti kita, tapi tidak sama pada kelebihan dan keistimewaan. Basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang kebanyakan. Andaikan kita diperintah Allah mencontoh, andaikan Rasul itu bukan dari manusia, mustahil tidak akan mampu kita mencontoh. Malaikat misalnya, kalau Rasul itu malaikat, tak akan bisa kita contoh. Kenapa? Malaikat tidak makan. Bagaimana? Malaikat tidak makan. Dia tak butuh minum. Bagaimana mencontoh malaikat? Kita saja makan setiap hari, minum ketika haus, makan di lapar. Malaikat tidak punya itu. Maka andaikan Rasul itu dari malaikat, manusia tidak akan bisa mencontoh. Maka Allah utus Rasul itu dari jenis kita manusia. Malaikat tidak mengantuk. Nggak ngantuk malaikat, nggak tidur malaikat. Terus itu yang boleh contoh, nggak mungkin. Kita duduk dia sebentar, mata sudah tinggal 2 watt, 3 watt, 5 watt mau mengantuk. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Malaikat dan cahaya tidak berhak dia jadi rasul. Kenapa? Nggak akan mampu dicontoh oleh umat manusia. Kaum muslim. Sementara kita disuruh oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu ada pada diri Rasul itu contoh teladan. Andaikan malaikat itu dari jin, andaikan Rasul itu dari jin misalnya, tidak bisa dicontoh oleh kita. Jin tidak nampak, gimana mencontoh yang tidak nampak? Ya nampak aja nggak bisa kita contoh, apalagi yang tidak nampak. Jin tinggal di gunung-gunung, lubang-lubang. Jin tidak pernah nampak. Kalaupun Bapak melihat ada orang sujud di masjid ini tengah malam, oleh guru kita di sini jam 2 bangun, ada orang sujud di sini. Allah berumpamakan dia bisa seperti seorang berjubah putih. Yang jin pasti tidak akan pernah ada. Kenapa? Jin itu tertutup, nggak akan nampak oleh kita. Itu lagi Rasul, nggak mungkin. Maka Rasul itu Allah ciptakan dari
jenis manusia. Kalau Rasulullah spesial, maka itu pasti bisa dicontoh oleh kita. Allah perintahkan kita mencontoh Nabi, tidak akan mungkin kita suruh mencontoh malaikat, mencontoh jin, dan sebagainya. Rasul Allah ciptakan dari kaummu sendiri. Apa maksudnya? Dari jenis kita manusia. Maka inilah kita datang Tuhan. Sebagai manusia, Rasul pernah hidup. Rasulullah makan, kita makan. Rasulullah minum, kita minum. Rasulullah berkeluarga, punya anak, punya istri, kita punya anak, punya istri. Maka bisa dicontoh. Yang tidak bisa mencontoh Rasulullah itu adalah orang yang dituntut jiwa hatinya oleh Allah. Tidak ada iman dalam jiwanya. Kaum muslimin dan Jumat yang terhormat. Maka oleh karena itu, seluruh tahapan kehidupan Rasulullah itu ada. Rasulullah pernah dikandung ibunya, kita pernah. Rasulullah pernah bayi, Rasul juga pernah bayi. Ada anak-anak, Rasulullah juga pernah anak-anak. Pernah remaja, Rasul juga remaja. Bagaimana Rasul ketika remaja, bagaimana Rasul ketika anak-anak, itu yang disuruh dicontoh oleh kita pernah. Apalagi kita sudah dewasa. Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah puasa. Meskipun waktunya, tahunnya, tempatnya berbeda, namun kemudian kita tetap mencontoh kehidupan akhlak perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika dewasa dia berkeluarga, bagaimana dia dengan istri dan anak-anaknya. Lihat akhlak Nabi, lihat akhlaknya dalam sejarah. 10 tahun, apa kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah 10 sanawat. Saya pernah jadi asisten rumah tangga Rasul selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik, saya tinggal bersama Rasul 10 tahun. Gak pernah Rasul menyuruh, memerintah, melarang saya. Padahal tidak baik. Tidak pernah Rasul mengatakan, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Tidak pernah kata. Itu menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Dengan Aisyah. Tapi sekarang itu Rasulullah satu selimut tidur dengan Aisyah. Satu kamar. Orang kita sampai mati, sampai usia Rasul 63 tahun. Satu kamar dengan istri. Coba lihat di kampung kita, kalau sudah tua, bapak tua, emak tua, nggak satu kamar lagi tuh. Nenek tidur di dapur, ayah tidur di sana. Nah, Rasul sampai meninggal. Bahkan disebutkan juga, Rasul kalau minum air, satu gelas dengan Aisyah. Di mana tempat gelas yang diminum Aisyah? Tempat itulah yang diminum oleh Rasulullah. Menunjukkan bagaimana lembutnya Rasulullah kepada istri dan keluarga. Itu bisa dicontoh oleh manusia. Tapi bagaimana kalau jin malaikat, itu bukan untuk dicontoh oleh manusia. Contoh bagi kita siapa? Rasulullah SAW. Maka kita datang. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Idza azana al-mu'azzin, kata Nabi, kalau sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, tutup usahamu, tinggalkan rumahmu. Itu ajaran Rasulullah, patut, mesti, wajib kita contoh. Ayat tadi telah mengingatkan kepada kita, Rasulullah adalah tauladan sepanjang masa. Sudah hampir 1443, hampir 15 abad, 1500 tahun Rasul tinggalkan kita. Tapi yang dia tinggalkan itu bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulannya,
bagaimana tuntunan dalam Islam. Dia tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis, hadis diwarisi oleh para ulama sampai saat hari ini. Oleh karena itu, kalau ada acara peringatan Maulid Nabi, ayo, kapan lagi untuk bergembirakan kedatangan Rasul. Ini kadang-kadang alergi jamaah. Maulid ustaznya itu aja. Nggak boleh. Niatnya apa? Kalau niatnya gembira atas kelahiran Rasulullah, kita berpahala. Kelak akan jadi orang yang salah satu rekomendasi mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk mencontoh akhlak dan pribadi beliau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berbeda alam gurun pasir. Mekah Madinah itu dulu alamnya tandus sampai sekarang. Air tidaklah semelimpah di ujung kampung dan kampung kita. Di kampung kita tidak cukup air, sungai rokan banyak. Pak, sumur saya yang bisa berwudu airnya nggak ada. Tuh sungai teriak masih ada tuh. Sumur saya kering Pak, nggak pernah, jarang kering air di sini, nggak pernah. Tapi kalau di gurun pasir, subhanallah, sulit air. Tapi begitu azan dikumandangkan Masjid Nabawi, Masjid Haram, seluruh orang berbuyut-buyut masuk ke dalam masjid mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ayyuhallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la yazkurullaha akbar.